Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamari CIT dengan NPM 23105110076. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester untuk mata kuliah pemrograman mobile menggunakan Flutter. Aplikasi yang saya buat berjudul BeLaundry, yaitu aplikasi manajemen laundry berbasis Flutter yang dirancang untuk membantu admin laundry dalam mengelola pesanan, layanan data pelanggan, laporan grafik, dan profil toko. Aplikasi ini dibuat sebagai bentuk implementasi dari pembelajaran Flutter, mulai dari pembuatan tampilan antarmuka, navigasi halaman, pengelolaan data dummy, hingga pembuatan fitur interaktif seperti tambah, edit, hapus, filter, detail data, dan tampilan laporan. Sebelum masuk ke demo aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari aplikasi ini. Laundry merupakan salah satu usaha jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat, terutama mahasiswa, pekerja, dan keluarga yang membutuhkan layanan cuci pakaian secara cepat dan praktik. Dalam proses operasional laundry, biasanya terdapat beberapa data penting yang harus dikelola, seperti data pelanggan, data pesanan, jenis layanan, status cucian, estimasi selesai, harga, dan laporan pendapatan. Jika semua data tersebut masih dicatat secara manual, maka akan muncul beberapa masalah. Contohnya, pesanan bisa tertukar, nomor seri pakaian tidak tercatat rapi, status laundry sulit dipantau, dan laporan pendapatan sulit dihitung secara cepat. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi BeLaundry sebagai solusi sederhana untuk membantu admin laundry mengelola data secara lebih rapi, modern, dan mudah dipahami. Aplikasi ini menggunakan konsep dashboard, jadi admin bisa melihat rangkaian data, mengatur pesanan, mengelola layanan, melihat pelanggan, melihat grafik laporan, dan mengatur profil toko dari satu aplikasi. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi BeLaundry ini adalah: pertama, untuk menerapkan materi Flutter dalam bentuk aplikasi nyata. Kedua, untuk membuat aplikasi yang memiliki banyak halaman dan navigasi yang jelas. Ketiga, untuk membuat sistem manajemen laundry yang dapat menampilkan data pesanan, layanan, pelanggan, dan laporan. Keempat, untuk melatih pembuatan desain UI UX yang modern, rapi, dan mudah digunakan. Kelima, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman mobile menggunakan Flutter. Aplikasi ini dibuat menggunakan beberapa teknologi dan konsep, yaitu: pertama, Flutter sebagai framework utama untuk membangun aplikasi. Kedua, Dart sebagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam Flutter. Ketiga, material design untuk penggunaan komponen seperti tombol, icon, card, dialog, button sheet, dan navigasi. Keempat, dummy data, yaitu data contoh yang digunakan agar aplikasi bisa langsung ditampilkan dan didemokan tanpa harus menggunakan database terlebih dahulu. Kelima, flowchart, yaitu page tambahan yang digunakan untuk menampilkan grafik laporan pada halaman laporan atau grafik. Untuk struktur folder, aplikasi ini dibuat lebih rapi dengan memisahkan file berdasarkan fungsi. Ada folder page untuk halaman, folder model untuk struktur data, folder data untuk dummy data, folder widget untuk komponen tampilan, dan folder add untuk pengaturan warna aplikasi. Sekarang saya akan mulai masuk ke bagian demo aplikasi. Pada tampilan awal, aplikasi menampilkan halaman login. Halaman login ini digunakan sebagai pintu masuk admin sebelum mengakses dashboard utama. Di halaman login terdapat logo aplikasi BeLaundry, judul aplikasi, form email admin, form password, tombol masuk dashboard, serta informasi bahwa login ini digunakan untuk kebutuhan demo presentasi. Untuk demo ini, data login sudah dibuat otomatis atau dummy, sehingga admin bisa langsung masuk ke dashboard. Tujuan login ini adalah untuk memperlihatkan bahwa aplikasi memiliki alur awal, seperti aplikasi profesional pada umumnya. Saya klik tombol masuk dashboard. Setelah tombol diklik, aplikasi akan pindah ke halaman utama atau dashboard admin.
Sekarang kita masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard, admin dapat melihat ringkasan operasional laundry hari ini. Di bagian atas terdapat informasi pendapatan hari ini, jumlah transaksi, jumlah order aktif, dan jumlah order yang sudah selesai. Dashboard ini dibuat agar admin bisa langsung mengetahui kondisi toko tanpa harus membuka data satu persatu. Di bagian Quick Action terdapat beberapa tombol seperti order baru, scan nomor seri, dan ambil laundry. Tombol-tombol ini digunakan sebagai shortcut untuk kebutuhan operasional laundry. Jika tombol order baru diklik, maka muncul informasi bahwa fitur ini digunakan untuk menambah pesanan laundry baru. Jika tombol scan nomor seri diklik, fitur ini menjelaskan bahwa admin dapat mengecek pakaian berdasarkan kode unik atau nomor seri. Nomor seri ini penting agar pakaian pelanggan tidak tertukar. Jika tombol ambil laundry diklik, fitur ini digunakan untuk konfirmasi pakaian yang sudah diambil oleh pelanggan. Selanjutnya terdapat bagian ringkasan toko yang menampilkan data seperti jumlah pesanan menunggu, pesanan diproses, pesanan siap ambil, jumlah pelanggan, jumlah layanan, dan rata-rata transaksi. Kemudian terdapat bagian order prioritas. Di bagian ini ditampilkan beberapa layanan penting, lengkap dengan nama pelanggan, jenis pakaian, berat, nomor seri, status, layanan, dan tombol pembayaran. Jika salah satu order diklik, maka akan muncul detail pesanan. Detail tersebut berisi informasi pakaian, nomor seri, jenis layanan, tanggal masuk, estimasi selesai, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan, status pesanan, dan tombol pembayaran. Halaman dashboard ini menjadi pusat informasi utama bagi aplikasi Bilaundry. Selanjutnya, saya akan masuk ke halaman pesanan melalui mode sidebar. Pada halaman pesanan, admin dapat mengelola seluruh data pesanan laundry. Di bagian atas terdapat statistik pesanan seperti total pesanan, order aktif, pesanan siap atau selesai, dan total pendapatan. Kemudian terdapat fitur pencarian dan filter. Admin bisa mencari data berdasarkan nama pelanggan, nomor seri, order ID, atau jenis pakaian. Selain itu, admin juga bisa melakukan filter berdasarkan status pesanan dan tanggal pesanan masuk. Di bagian daftar pesanan, setiap card menampilkan informasi penting seperti order ID, nama pelanggan, jenis pakaian, berat laundry, nomor seri, tanggal masuk, estimasi selesai, status, total pembayaran, dan tombol aksi. Terdapat 3 tombol aksi, yaitu yang pertama, tombol detail untuk melihat informasi lengkap pesanan. Kedua, tombol edit untuk mengubah data pesanan. Ketiga, tombol hapus untuk menghapus pesanan. Sekarang saya coba klik tombol tambah pesanan. Pada form tambah pesanan, terdapat beberapa input, yaitu nama pelanggan, nomor telepon, alamat, jenis pakaian, berat laundry, paket layanan, status pesanan, tanggal masuk, dan estimasi selesai. Sebagai contoh, saya bisa mengisi data pelanggan baru. Setelah data diisi, sistem akan menghitung total harga berdasarkan paket layanan dan berat laundry. Jika saya klik tombol tambah, maka data pesanan baru akan masuk ke daftar pesanan. Selanjutnya, saya coba fitur edit. Saat tombol edit diklik, maka pesanan akan muncul kembali. Maka pesanan akan muncul kembali di form. Lalu, admin bisa memperbarui status atau data lainnya. Misalnya, status dari diproses menjadi selesai. Kemudian untuk fitur hapus, saat tombol hapus diklik, aplikasi menampilkan dialog konfirmasi agar admin tidak salah menghapus data. Halaman ini merupakan salah satu halaman utama karena berfungsi untuk mengatur seluruh transaksi laundry. Selanjutnya saya masuk ke halaman layanan. Halaman layanan digunakan untuk mengelola paket layanan laundry. Di halaman ini terdapat beberapa data layanan seperti cuci lipat, cuci setrika, ekspres, dry cleaning, setrika saja, dan bed cover.
Setiap layanan memiliki informasi nama layanan, deskripsi layanan, harga per kilogram, durasi pengerjaan, dan ikon layanan. Di bagian atas terdapat ringkasan seperti total layanan, harga termurah, harga tertinggi, dan jumlah layanan ekspres. Kemudian terdapat fitur pencarian untuk mencari layanan berdasarkan nama, durasi, atau deskripsi. Admin juga dapat menambahkan layanan baru dengan menekan tombol tambah layanan. Pada form tambah layanan, terdapat input nama layanan, deskripsi, harga per kilogram, durasi, dan pilihan ikon. Setelah data diisi, layanan baru akan muncul di daftar layanan. Selain tambah, halaman ini juga menyediakan fitur detail, edit, dan hapus layanan. Jika tombol detail diklik, maka akan tampil informasi lengkap tentang layanan tersebut. Jika tombol edit diklik, admin bisa memperbarui nama layanan, harga, durasi, deskripsi, atau ikon. Jika tombol hapus diklik, maka akan muncul konfirmasi penghapusan. Halaman layanan ini penting karena setiap pesanan laundry membutuhkan pilihan layanan yang jelas agar dapat dihitung dengan benar. Selanjutnya saya masuk ke halaman pelanggan. Halaman pelanggan digunakan untuk mengelola data dan pelanggan laundry. Di bagian atas terdapat informasi ringkasan pelanggan seperti total pelanggan, jumlah pelanggan premium, jumlah pelanggan reguler, dan total order dari seluruh pelanggan. Ada juga bagian yang menampilkan top customer atau pelanggan dengan total order terbanyak. Pada daftar pelanggan, setiap card menampilkan nama pelanggan, nomor telepon, alamat, jenis member, total order, dan kategori loyalitas. Kategori loyalitas ini dibuat berdasarkan total order. Misalnya pelanggan dengan order tinggi dapat disebut sebagai pelanggan prioritas. Di halaman ini juga terdapat fitur pencarian berdasarkan nama, nomor telepon, alamat, atau jenis member. Selain itu, ada filter member untuk menampilkan pelanggan premium atau reguler. Admin dapat menambahkan pelanggan baru dengan menekan tombol tambah pelanggan. Pada form tambah pelanggan, admin mengisi nama pelanggan, nomor telepon, alamat, jenis member, dan total order. Setelah data disimpan, pelanggan baru akan muncul pada daftar pelanggan. Halaman ini juga memiliki fitur detail, edit, dan hapus pelanggan. Dengan fitur ini, admin bisa mengelola data pelanggan secara lebih lengkap dan terstruktur. Selanjutnya saya masuk ke halaman grafik. Halaman grafik dibuat agar aplikasi tidak hanya menampilkan data, tetapi juga memberikan visualisasi laporan. Pada halaman ini terdapat beberapa ringkasan seperti pendapatan minggu ini, total order, rata-rata pendapatan harian, dan hari dengan pendapatan terbaik. Kemudian terdapat grafik pendapatan harian. Grafik ini menunjukkan perkembangan pemasukan laundry dari hari Senin sampai Minggu. Selanjutnya terdapat grafik order per hari. Grafik ini menampilkan jumlah pesanan yang masuk setiap hari. Selain itu, terdapat grafik status pesanan yang memperlihatkan komposisi pesanan seperti menunggu, diproses, dan selesai. Kemudian terdapat grafik pendapatan bulanan yang menampilkan perkembangan pemasukan selama beberapa bulan. Di bagian bawah juga ada tabel laporan harian. Tabel ini menampilkan nama hari, jumlah order, dan pendapatan. Halaman grafik ini berguna untuk membantu admin memahami perkembangan usaha laundry, melihat hari paling ramai, dan menganalisis pendapatan secara tepat. Dalam aplikasi nyata, grafik seperti ini dapat dikembangkan lagi agar terhubung dengan database dan laporan otomatis. Selanjutnya saya masuk ke halaman profil. Halaman profil berisi informasi admin dan toko laundry. Di bagian utama terdapat informasi admin seperti nama admin, email, nomor telepon, nama toko, dan alamat toko. Setiap bagian informasi dapat diklik dan akan menampilkan dialog detail. Di sisi lain terdapat status operasional toko seperti jam buka dan jam tutup. Jika bagian jam buka atau jam tutup diklik, maka akan muncul informasi detail tentang operasional. Kemudian terdapat beberapa card informasi seperti role admin, status toko, versi aplikasi,
dan keamanan. Setiap card tersebut bisa diklik untuk menampilkan penjelasan. Di bagian pengaturan toko terdapat beberapa switch seperti notifikasi order atau print stroke dan terima express. Switch ini dapat dinyalakan atau dimatikan dan aplikasi akan menampilkan pesan bahwa pengaturan berhasil diubah. Di bagian informasi aplikasi terdapat nama aplikasi, framework yang digunakan, dan jenis data. Di bagian bawah juga terdapat tombol logout. Untuk demo ini, tombol logout masih bersifat dummy. Pada halaman profil juga terdapat tombol edit profil. Jika tombol ini diklik, admin dapat mengubah nama admin, email, nomor telepon, nama toko, alamat toko, jam buka, dan jam tutup. Setelah data disimpan, informasi profil akan berubah sesuai input yang diberikan. Halaman profil ini dibuat agar aplikasi terlihat lebih lengkap dan mendekati aplikasi manajemen yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur aplikasi secara singkat. Aplikasi ini memiliki beberapa folder utama. Folder app berisi konfigurasi warna aplikasi, seperti warna utama, background, surface, border, dan alamat tambahan lainnya. Folder model berisi model data seperti model pelanggan, model pesanan laundry, dan model layanan laundry. Folder data berisi dummy data. Dummy data ini digunakan agar aplikasi bisa langsung berjalan dan ditampilkan tanpa perlu database. Folder page berisi halaman-halaman utama aplikasi, seperti login, dashboard, pesanan, layanan pelanggan, grafik, dan profil. Folder widget berisi komponen yang bisa digunakan ulang, seperti header, card, share box, batch status, dan komponen umum lainnya. Dengan struktur seperti ini, kode menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan, dan lebih mudah dipahami. Menurut saya, aplikasi Beyondry memiliki beberapa kelebihan. Pertama, tampilan aplikasi dibuat modern dan rapi, sehingga nyaman dilihat saat digunakan. Kedua, aplikasi memiliki fitur yang cukup lengkap untuk kebutuhan manajemen laundry. Ketiga, terdapat fitur tambah, edit, hapus, detail, search, dan filter. Keempat, aplikasi memiliki halaman laporan grafik, sehingga admin dapat melihat perkembangan order dan pendapatan. Kelima, data yang digunakan sudah dibuat dalam bentuk dummy data, sehingga aplikasi mudah didemokan tanpa perlu koneksi database. Keenam, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi yang menggunakan database seperti Firebase atau MySQL API. MySQL X. Aplikasi ini juga masih memiliki beberapa kekurangan. Pertama, data masih menggunakan dummy data atau data lokal, sehingga ketika aplikasi di refresh, data dapat kembali seperti semula. Kedua, fitur login masih bersifat dummy dan belum menggunakan autentifikasi asli. Ketiga, aplikasi belum terhubung ke database online. Keempat, fitur scan nomor seri masih berupa simulasi dan belum menggunakan kamera scanner sungguhan. Kelima, aplikasi belum memiliki fitur cetak struk asli. Namun kekurangan tersebut dapat menjadi pengembangan lanjutan jika aplikasi ini dikembangkan menjadi sistem yang lebih besar. Untuk pengembangan ke depan, aplikasi Beyondry dapat ditingkatkan dengan beberapa fitur tambahan. Pertama, menambah database Firebase agar dapat tersimpan secara online. Kedua, menambahkan fitur autentikasi admin menggunakan email dan password. Ketiga, menambahkan fitur scan QR code untuk nomor seri pakaian. Keempat, menambahkan fitur cetak struk laundry. Kelima, menambahkan fitur ekspor laporan ke PDF atau Excel. Keenam, menambahkan fitur notifikasi kepada pelanggan ketika laundry sudah selesai. Ketujuh,
membuat aplikasi versi mobile customer agar pelanggan bisa mengecek status laundry di rumah. Dengan pengembangan tersebut, aplikasi ini dapat menjadi sistem laundry yang lebih lengkap dan siap digunakan secara nyata. Demikian presentasi aplikasi WeLaundry yang saya buat untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman mobile menggunakan Flutter. Aplikasi ini dibuat menggunakan Flutter dengan beberapa fitur utama, yaitu dashboard, manajemen pesanan, manajemen layanan, manajemen pelanggan, laporan grafik, dan profil admin. Saya berharap aplikasi ini dapat menunjukkan pemahaman saya dalam menggunakan Flutter, membuat UI, UX, mengatur navigasi, mengelola data dummy, serta membangun aplikasi yang memiliki fitur lengkap dan terstruktur. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile yang telah memberikan tugas ini sebagai latihan untuk meningkatkan kemampuan kami dalam membuat aplikasi menggunakan Flutter. Saya juga menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki kekurangan, sehingga saya terbuka untuk kritik dan saran agar aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Yang belibet baju anda masalah. Kau main ni. Dia tu api kan gini macam ni. Ya anjay.